Bayangkan jika suatu hari, kamu yang hanya seorang pekerja biasa, tiba-tiba diminta melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Bukan sekadar bekerja, tapi sesuatu yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Itulah yang dialami oleh seorang pemuda asal Jawa di negeri Sakura ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah ceritanya. Dharma adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Ayahnya hanyalah seorang petani biasa yang menggarap sawah milik orang lain, sementara ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan untuk menambah penghasilan keluarga. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Dharma selalu merasa bertanggung jawab untuk membantu keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan yang sudah turun-temurun. Ketika ia menyelesaikan sekolah menengah, ia sadar bahwa melanjutkan kuliah bukanlah pilihan yang realistis. Uang yang dimiliki keluarganya nyaris tidak cukup untuk biaya sehari-hari, apalagi untuk membayar biaya kuliah yang besar. Akhirnya, ia memilih jalan lain, bekerja di luar negeri. Jepang menjadi tujuan impiannya, karena banyak pemuda di desanya yang sudah lebih dulu pergi ke sana dan berhasil mengubah hidup mereka. Dharma kemudian mengikuti berbagai pelatihan, belajar bahasa Jepang dari nol, dan menjalani serangkaian tes yang ketat. Ia bahkan harus bekerja serabutan untuk membayar biaya pelatihan dan dokumen keberangkatannya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia mendapatkan kontrak kerja sebagai tenaga bantuan rumah tangga di rumah seorang pengusaha kaya di Jepang, Tuan Nakamura. Perasaan bangga bercampur haru memenuhi hatinya saat pesawat yang membawanya ke Jepang lepas landas. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja keras dan mengirim uang ke keluarganya agar mereka bisa hidup lebih layak. Ketika pertama kali tiba di rumah majikannya di Tokyo, Dharma terkejut dengan perbedaan budaya yang begitu mencolok. Rumah itu besar, modern, dan sangat rapi, jauh dari rumah sederhana yang selama ini ia tinggali di desanya. Nakamura dan istrinya, Hana, menyambutnya dengan senyum ramah, berbeda dari gambaran majikan Jepang yang kaku dan tegas seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Sejak awal bekerja, Dharma merasa pekerjaannya cukup ringan dibandingkan teman-temannya yang bekerja di pabrik atau konstruksi. Ia hanya perlu membersihkan rumah, merawat taman, dan membantu pekerjaan rumah tangga lainnya. Yang membuatnya bingung adalah sikap majikannya yang terlalu baik kepadanya. Nakamura selalu memperlakukannya dengan hormat, bahkan kadang mengajaknya makan malam bersama, sesuatu yang jarang terjadi antara majikan dan pekerja rumah tangga di Jepang. Namun keanehan terbesar datang dari Nyonya Hana. Wanita itu sering mengajaknya berbincang, menanyakan hal-hal pribadi seperti kehidupan masa kecilnya, keluarganya, dan impian masa depannya. Awalnya, Dharma mengira Hana hanya sekadar ingin bersikap ramah. Tapi semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Setiap kali mereka berbicara, Hana menatapnya dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada tatapan harapan, kesedihan, dan sesuatu yang lebih dalam yang membuat Dharma tak nyaman. Suatu malam, setelah selesai membersihkan dapur, Dharma dipanggil oleh Nakamura dan Hana ke ruang tamu. Suasana malam itu terasa berbeda. Biasanya, setelah makan malam, majikannya akan kembali ke kamar masing-masing. Tetapi kali ini mereka duduk bersama dengan ekspresi serius di wajah mereka. Dharma, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu, kata Nakamura, suaranya tenang namun tegas. Dharma menelan ludah, merasa ada sesuatu yang penting akan dibahas. Ya, Tuan. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan sopan. Hana menatapnya, lekat-lekat sebelum akhirnya berbicara. Kau tahu, aku dan suamiku sudah menikah selama lebih dari 10 tahun, tapi aku tidak bisa memiliki anak, katanya dengan suara bergetar. Dharma mengangguk pelan, masih belum memahami arah pembicaraan ini. Nakamura melanjutkan, kami sudah mencoba segalanya, perawatan medis, terapi, bahkan berpikir untuk mengadopsi. Tapi, ada satu hal yang sangat kami inginkan. Kami ingin anak yang memiliki ikatan darah dengan kami, atau setidaknya dengan seseorang yang kami percaya. Saat itu juga, Dharma mulai merasakan kegelisahan merayap di dalam dirinya. Kami ingin kamu menjadi ayah biologis bagi anak kami, kata Hana akhirnya.
membuat Dharma membeku di tempatnya. Pikirannya kacau. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin mereka meminta hal seperti itu? Dadanya terasa sesak, tangannya gemetar, dan ia merasa seolah-olah dunia seketika menjadi sunyi. Setelah mendengar permintaan itu, Dharma tidak langsung menjawab. Pikirannya berputar-putar dalam kebingungan dan ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang yang baru ia kenal meminta sesuatu yang begitu besar dan kontroversial? Apakah ini ujian atau sebuah jebakan? Nakamura, seolah memahami kebingungannya, melanjutkan, "Kami akan memberikanmu kompensasi yang sangat besar. Uang yang cukup untuk membangun rumah bagi keluargamu, membuka usaha, dan menjalani hidup dengan tenang di Indonesia." Dharma semakin merasa tertekan. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk menjaga kehormatan dan tidak tergoda oleh uang. Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan keadaan keluarganya yang hidup dalam kesulitan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Hana menatapnya dengan penuh harapan, seolah-olah Dharma adalah satu-satunya harapan terakhir mereka. "Kami tidak akan memaksamu, tapi tolong pikirkan baik-baik," katanya dengan suara lembut. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamarnya, menatap langit-langit, sambil memikirkan semua kemungkinan yang ada. Jika ia menerima tawaran, ini hidupnya akan berubah drastis, tetapi ia harus mengorbankan nilai-nilai yang selama ini ia pegang teguh. Jika ia menolak, ia akan tetap hidup sederhana, tetapi ia bisa mempertahankan harga dirinya. Hatinya berperang. Ia merasa seperti di persimpangan jalan yang tak memiliki jawaban yang mudah. Hari-hari berikutnya terasa semakin sulit. Hana menjadi lebih sering berbicara dengannya, mencoba membujuknya dengan berbagai cara. Kadang ia bersikap lembut, kadang ia menangis, mengatakan betapa besar keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Sementara itu, Nakamura tetap menjaga sikap profesional, tetapi Dharma bisa merasakan ada ketegangan di antara mereka. "Apakah kau tidak ingin membantu keluargamu? Aku tahu kau pria baik. Kau pasti ingin melihat ibumu hidup lebih nyaman, bukan?" Hana berkata suatu malam dengan suara lirih. Dharma semakin merasa tertekan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika ia menerima, apakah itu berarti ia menjual dirinya? Tapi jika ia menolak, bagaimana jika ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk mengangkat derajat keluarganya? Malam demi malam berlalu dalam kegelisahan. Dharma tahu bahwa keputusannya akan menentukan masa depannya, bukan hanya di Jepang, tetapi juga di tanah airnya. Di satu sisi ada impian dan kebutuhan, di sisi lain ada prinsip dan harga diri. Dan di antara keduanya, Dharma berdiri dalam dilema yang menguras seluruh batinnya. Setelah melewati hari-hari penuh kebingungan, Dharma akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa terus berada dalam dilema ini. Setiap detik yang ia habiskan dengan pikiran yang bercabang hanya semakin membuatnya tersiksa. Ia merasa dirinya tidak lagi menjadi dirinya sendiri, pemuda sederhana yang datang ke Jepang dengan tujuan mulia. Malam itu, setelah seharian bekerja, ia memutuskan untuk menemui Nakamura dan Hana. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah berat, merasa seolah akan menghadapi keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia masuk, Hana dan Nakamura sudah menunggu dengan ekspresi penuh harap. Dharma menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Maaf, saya tidak bisa melakukan ini. Saya datang ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk mengkhianati prinsip hidup saya." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca, sementara Nakamura tampak menundukkan kepala, seolah sedang memproses kata-kata Dharma. "Apa kau benar-benar yakin dengan keputusanmu?" tanya Hana dengan suara bergetar. "Ini kesempatan besar untukmu. Kami tidak akan menyalahkanmu. Kami hanya ingin seorang anak." Dharma menelan ludah, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kesedihan di wajah wanita itu. "Saya mengerti betapa sulitnya situasi ini untuk kalian, tapi saya juga harus menghormati diri saya sendiri," katanya dengan suara tenang namun tegas. Nakamura akhirnya menghela napas panjang dan mengangguk. "Aku menghargai kejujuranmu, Dharma.
Tidak banyak orang yang bisa berkata tidak pada sesuatu yang menggiurkan seperti ini. Ketika Dharma mengira percakapan itu akan berakhir dengan kekecewaan dan kemarahan dari majikannya, sesuatu yang tak terduga justru terjadi. Alih-alih marah atau merasa tersinggung, Hana malah mulai menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Dharma terkejut. Ia tak pernah membayangkan bahwa wanita itu akan bereaksi seemosional ini. Apakah ia telah menyakiti perasaan Hana? Ia mulai merasa bersalah, tetapi tetap pada pendiriannya. Nakamura, yang sejak tadi diam, akhirnya meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Aku tahu ini berat untukmu, Hana. Tapi mungkin ini jawaban yang kita butuhkan. Dharma mengernyit, tidak memahami maksud kata-kata itu. Apa maksudnya, Tuan? Nakamura tersenyum kecil, meskipun ada kesedihan yang jelas di matanya. Kami telah mencoba segala cara, Dharma. Kami bahkan sempat berpikir untuk menggunakan metode lain, tetapi dalam hati, aku selalu percaya bahwa anak harus lahir dari sebuah kejujuran bukan keterpaksaan. Dharma terdiam. Ia tak menyangka bahwa keputusan yang ia ambil justru membuat majikannya melihat segalanya dari sudut pandang yang berbeda. Hana pun akhirnya menghapus air matanya dan menatap Dharma dengan mata yang lembut. Kau benar, Dharma. Kami terlalu terobsesi dengan keinginan kami sendiri, sampai lupa bahwa seorang anak bukan hanya sekadar darah dan daging, katanya pelan. Dharma tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk hormat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan di rumah Nakamura berjalan seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Hana tidak lagi menatap Dharma dengan harapan yang membuatnya canggung dan Nakamura menjadi lebih santai dalam berinteraksi dengannya. Suatu hari saat sedang membersihkan ruang tamu, Dharma mendengar Hana dan Nakamura berbicara di dapur. Apa kau yakin dengan keputusan ini? Suara Hana terdengar penuh keraguan. Ya, jawab Nakamura mantap. Jika kita benar-benar ingin menjadi orang tua, maka kita harus menjadi orang tua dengan cara yang benar. Dharma telah membuka mata kita. Tak lama kemudian, mereka memberitahu Dharma bahwa mereka telah memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yatim piatu dari Indonesia. Nakamura menjelaskan bahwa mereka telah menghubungi sebuah yayasan sosial dan ingin membantu anak-anak yang kehilangan keluarga mereka akibat bencana atau kemiskinan. Dharma, kau adalah bagian dari keputusan ini, kata Nakamura. Karena keteguhan hatimu, kami menyadari bahwa menjadi orang tua bukan sekadar tentang melahirkan seorang anak, tapi tentang bagaimana kita membesarkannya. Dharma terharu mendengarnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsipnya, ia justru telah membantu majikannya menemukan jalan yang lebih baik. Dharma menyadari bahwa ujian dalam hidup tak selalu tentang menerima atau menolak tawaran besar. Kadang, memilih untuk tetap berpegang pada prinsip dan nilai hidup justru membawa kebahagiaan yang lebih besar. Ia juga belajar bahwa tidak semua godaan yang datang dalam hidup adalah ujian semata, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Ia bisa saja menerima tawaran Nakamura dan Hana, mendapatkan uang dalam jumlah besar, dan kembali ke Indonesia sebagai pria kaya. Namun, ia memilih jalan yang lebih sulit. Jalan yang penuh dengan keteguhan hati dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Keputusan ini mengajarkannya bahwa harga diri lebih berharga daripada uang. Bahwa tidak semua orang bisa membeli kebahagiaan dengan harta, dan tidak semua jalan pintas adalah solusi terbaik. Kehidupan Dharma di Jepang tetap berjalan, dan ia bekerja dengan lebih tenang setelah semua dilema itu terlewati. Ia masih memiliki impian besar untuk membantu keluarganya, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencapainya dengan cara yang benar. Hidup selalu penuh dengan pilihan. Terkadang, kita tergoda untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan sesaat. Tapi, tidak semua yang menggiurkan adalah yang terbaik untuk kita. Dharma telah membuktikan bahwa dengan keteguhan hati, kejujuran, dan prinsip yang kuat, takdir bisa berubah ke arah yang lebih baik. Keputusan yang tampak berat di awal justru bisa membawa dampak besar yang tidak kita duga. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji prinsip kita. Mungkin kita pernah tergoda untuk
melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi. Namun, ingatlah bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Jika kita memilih jalan yang benar, meskipun sulit, kita akan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih bermakna. Dan seperti yang dialami Dharma, keteguhan hati bisa mengubah lebih dari sekadar hidup kita sendiri, tetapi juga hidup orang lain. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Jika kalian berada di posisi Dharma, apa yang akan kalian lakukan? Jangan lupa, tulis pendapat dan doa terbaik kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.